Selamat siang adik-adik yang di rumah semua. Mudah-mudahan adik-adik di rumah kabarnya baik, sehat ya. Sama seperti kami di sini. Perkenalkan dulu, kami dari Puskesmas Karanganyar 1. Saya Dr. Gigi Nimade Santini, bertugas di Puskesmas Karanganyar 1. Hari ini kami mau memberikan materi tentang pencegahan dan penularan COVID-19 di era new normal. Adik-adik, di masa pandemi ini diharapkan kita semua sadar apa yang harus dilakukan, yaitu selalu melakukan protokol kesehatan dimanapun kita berada, mau di rumah, mau di luar, mau berkegiatan dimanapun, kita selalu ingat protokol kesehatan. Kita tidak harus mengurung diri di rumah, kita bisa tetap keluar rumah, tapi selalu ingat protokol kesehatan. Apa itu protokol kesehatan? 1, memakai masker. Memakai masker yang baik, sebaiknya itu masker itu menutup hidung, mulut, dagu. Ya, hidung, mulut, dagu. Boleh memakai masker kain, tapi sebaiknya masker itu memberikan kenyamanan dalam artian tidak panas, kemudian rapat menutup ya di bagian pinggir sini, di bagian hidung, di bagian dagu. Kalau adik-adik pakai masker sekedar menempel, longgar, suka dicopot, ditaruh di bawah dagu, tidak ada gunanya. Nah, ini ibu memakai penutup namanya face shield. Ini lebih melindungi kita dari droplet. Droplet itu misalnya adik-adik ada di suatu tempat, di sana ada yang batuk, ada yang bersin, ada yang flu. Nah, ada kemungkinan di udara itu ada virus yang kita tidak bisa lihat, tidak kelihatan dengan mata biasa. Nah, itu paling tidak menempel ke bagian luar ini dulu. Misalnya adik-adik di luar rumah, tetap masker ini harus adik-adik pakai sampai kembali pulang. Itu kalau tidak ada kegiatan yang makan misalnya. Kalau nanti ada kegiatan makan, nanti ibu jelaskan lagi cara melepas maskernya. Nah, tadi apa itu protokol kesehatan tadi? Yang pertama pakai masker, kemudian yang kedua hindari kerumunan dan menjaga jarak. Minimal adik-adik menjaga jarak dengan temannya atau dengan lingkungan sekitar itu ada kegiatan misalnya itu 1 meter. Kalau bisa adik-adik menghindari kerumunan yang banyak. Kemudian selain menghindari kerumunan dan jaga jarak, yang ketiga tidak berjabat tangan atau bersalaman. Adik-adik bisa kalau misalnya tetap mau kontak pakai siku. Kemudian yang keempat, membawa hand sanitizer kalau berkegiatan di luar. Kenapa kok bawa hand sanitizer? Karena kemungkinan di luar kita tidak ada tempat mencuci tangan pakai sabun. Kalau itu di rumah, lebih baik mencuci tangan pakai sabun. Nah, hand sanitizer itu kita bawa kalau kita berkegiatan di luar rumah. Apapun kegiatan kita, kalau kita mau memegang masker, melepas facial, kita usap dengan hand sanitizer. Misalnya mau menggaruk bagian wajah, nah seperti itu. Jadi hand sanitizer itu selalu kita bawa untuk menjaga-jaga bila tidak ada air atau tempat mencuci tangan. Yang kelima, PHBS atau menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Yaitu apa yang bisa dilakukan? Menjaga daya tahan tubuh dengan makan makanan yang bergizi, olahraga, dan istirahat yang cukup. Kemudian mencuci tangan pakai sabun di bawah air yang mengalir setelah melakukan kegiatan. Tadi ada makanan-makanan yang bergizi,
Kemudian istirahat tidur yang cukup 7-8 jam sehari. Adik-adik, semua perilaku hidup bersih dan sehat itu sudah ditanamkan dari adik-adik dari umur kelas SD ya, dari SD sudah diajarkan seperti itu. Nah, di masa pandemi ini adik-adik lakukan itu semua, jangan menyepelekan mentang-mentang di rumah makannya telat, main handphone terus, kurang tidur, kemudian melupakan cuci tangan, jangan. Di masa seperti ini, adik-adik punya tanggung jawab karena adik-adik tahu sering pegang handphone, ada informasi yang banyak, bijaklah membaca dan mengikuti apa yang ada di sosmed. Adik-adik punya tanggung jawab, jangan sampai adik-adik berkegiatan keluar rumah tanpa masker, kemungkinan ada virus. Nah, adik-adik pulang tanpa melakukan protokol kesehatan, masuk rumah tanpa cuci tangan, tanpa mengganti baju, tanpa mandi. Nah, seperti itu adik-adik membahayakan keluarganya adik-adik semua, terutama yang sudah lansia, yang sudah sepuh. Kalau adik-adik mengabaikan protokol kesehatan, kasihan keluarga kita yang di rumah. Nah, adik-adik bukan berarti adik-adik tidak boleh keluar atau takut ketemu dengan temannya. Boleh kita bertemu tapi tetap pakai masker, tetap jaga jarak, tetap jaga imunnya adik-adik. Yang di rumah itu dilakukan semua, makanan bergizi, istirahat, jaga kebersihan, tidur yang cukup, itu dilakukan semua. Insya Allah adik-adik selalu diberi kesehatan, imunnya bagus, virusnya kalah. Kalau adik-adik kurang tidur, nah itu sudah melemahkan imunnya adik-adik, gampang ketularan penyakit, apalagi ada pandemi seperti ini. Adik-adik tidak boleh melupakan protokol kesehatan kemanapun pergi. Nah, kalau adik-adik mau berolahraga, pilihlah olahraga yang kemungkinan adik-adik bisa berolahraga sendiri, misalnya jogging sendiri, bersepeda sendiri, walaupun nanti ketemu orang, tetap masker jangan dilepas, tetap bawa hand sanitizer. Nah, adik-adik, sekarang ibu ajarin cara melepas masker. Kalau misalnya adik-adik di luar rumah ada kepingin makan atau minum, ini facialnya saya lepas dulu. Sebelum adik-adik memegang ini, cari hand sanitizer. Itu kalau di luar rumah ya, ambil hand sanitizer, kita usapkan seperti kita melakukan 6 langkah cuci tangan. Nah, kemudian setelah hand sanitizer kita lepas ini. Kemudian masker, kalau misalnya adik-adik mau makan, ini masker ya. Tadi kan misalnya terpakai ya. Ini kalau kita mau melepas, kita lepas ini bagian yang di luar ini yang kemungkinan terpapar virus. Nah, yang bagian yang di dalam, yang sisi yang tidak terkena virus, kita tutup begini. Ya. Kita tutup, kemudian kita lipat, kita ikat dengan talinya. Nah, ini ditaruh, kemudian adik-adik makan. Hand sanitizer lagi, baru kita makan atau cuci tangan pakai sabun. Setelah selesai makan, waktu kita makan, misalnya, kalau bisa tetap jaga jarak, kalau bisa tidak berhadap-hadapan seperti ini, mungkin duduknya bersebelahan seperti ini. Nah, kalau misalnya ini di dalam suatu ruangan, kita bisa saling memunggungi misalnya. Memang tidak ada etika seperti itu, tapi di masa seperti ini, kalau bisa pada waktu kita makan, itu ada kemungkinan karena kita posisi membuka masker, ada kemungkinan terjadi penularan. Itu yang kita tidak harapkan. Karena sekarang virus ditengarai bisa bertahan di udara sekian lama. Itu kalau kita tidak pakai masker, siapa yang menjamin diri kita aman? Anggap siapapun yang ada di sekitar kalian
itu ada virusnya. Anggap seperti itu. Jadi kita selalu jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, menjaga imun. Jadi kita tidak gampang ketularan. Kemudian kalau kita mau memakai lagi, kita hand sanitizer lagi, kemudian kita buka yang tadi ini, kita buka yang bagian yang tadi, mana yang bagian luar, mana yang menghadap ke dalam, kita pasang lagi. Jangan sampai adik-adik membuka masker, melorotkan, angger taruh di leher seperti ini. Biasanya kalau kita masker kita tarik ke bawah seperti ini, kemungkinan di sini virusnya banyak. Ya. Kita kan tidak tahu virus itu ada di mana, siapa yang bawa. Karena banyak orang di luar tidak ada gejala tapi membawa virus. Itulah yang berbahaya. Adik-adik, walaupun adik-adik di rumah, jadilah anak yang cerdas di rumah, yang bisa menjaga, bertanggung jawab dengan diri sendiri dan keluarga adik-adik. Kalau orang tua kita di rumah ada yang sakit berat, itulah yang paling rentan terkena virus. Kalau adik-adik tidak menerapkan protokol kesehatan di masa new normal seperti ini, kasihan yang keluarganya di rumah ada yang sakit bisa tertular. Nah adik-adik, ibu cukupkan sekian tentang cara mencuci tangan yang baik dan benar. Bisa adik baca lagi ya, itu 6 langkah cuci tangan nanti dilakukan pada waktu melakukan cuci tangan dan pemakaian hand sanitizer. Demikian hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.